Banyak banget orang yang masuk ke pasar saham dengan satu harapan, cuan cepat, kaya mendadak. Tapi kenyataannya, kebanyakan malah berakhir nyangkut di saham yang harganya terus turun, lalu trauma dan akhirnya kapok. Mereka bilang, saham itu judi. Padahal, kalau kita tahu caranya, saham itu justru salah satu cara paling realistis dan terbukti buat membangun kekayaan jangka panjang. Di video ini, gue bakal bongkar tuntas apa itu saham dengan bahasa yang paling simple, yang bahkan anak SMP pun bisa ngerti. Selamat datang di Kota Kasu, channel tempat kita bakal belajar saham bareng-bareng dari nol sampai naik kelas. Kalau kamu seorang pemula yang serius mau belajar, pastikan kamu subscribe channel ini, karena video ini adalah episode pertama dari rangkaian sekolah saham lengkap yang sudah gue siapkan khusus buat kamu. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih dalam, semua materi yang akan kita bahas ini diambil dari modul e-book Sistem Trading Saham Kota Kasu. Kalau kamu mau punya panduan lengkapnya, kamu bisa langsung pesan e-booknya lewat link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sih sebenarnya saham itu? Coba deh lupakan dulu semua grafik rumit, angka-angka hijau merah yang naik turun, atau istilah-istilah aneh yang bikin pusing. Konsep utamanya sebenarnya super sederhana. Saham itu bukan cuma sekadar angka di layar monitor kamu. Saham adalah bukti kepemilikan. Iya, betul. Bukti bahwa kamu punya sebagian kecil dari sebuah bisnis yang nyata. Jadi, ketika kamu membeli saham sebuah perusahaan, secara hukum kamu itu menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Sekecil apapun porsinya, kamu punya hak atas keuntungan dan aset perusahaan itu. Keren kan? Kamu bukan lagi sekadar konsumen, tapi juga pemilik. Biar lebih gampang bayanginnya, kita pakai contoh yang ada di sekitar kita setiap hari. Siapa sih yang gak kenal Banca? Mungkin kamu punya rekeningnya, pakai ATM-nya, atau sering lihat gedungnya di mana-mana. Nah, Banca ini adalah perusahaan publik, artinya sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek dengan kode BBCA. Misalnya kamu beli satu lot saham BBCA, itu artinya kamu secara resmi ikut memiliki bisnis raksasa bernama PT Bank Sentral Asia Tbk. Kamu bukan cuma nasabahnya lagi, tapi kamu adalah salah satu bos kecilnya. Kalau Banca untung besar, nilai saham kamu berpotensi ikut naik. Kalau mereka bagi-bagi keuntungan atau dividen, kamu juga kebagian sesuai porsi saham yang kamu punya. Jadi, kamu gak lagi cuma liatin orang lain jadi kaya dari bisnis besar, tapi kamu ikut jadi bagian dari cerita suksesnya. Sekarang kita bahas bagian paling penting, kesalahan fatal para pemula dan gimana cara menghindarinya. Kesalahan paling umum dan paling berbahaya adalah memperlakukan saham kayak beli tiket lotre atau togel. Mereka nggak pakai analisis, nggak punya rencana, cuma modal nebak-nebak atau ikut-ikutan rekomendasi dari grup WhatsApp atau Telegram yang nggak jelas siapa di baliknya. Sia bilang saham ke-10 bakal terbang, ayo beli, atau katanya sahamnya lagi bagus, sikat. Ini resep pasti menuju kerugian. Kalau untung, itu cuma kebetulan. Tapi kalau rugi, bisa habis semua modal kamu. Ingat ya, pasar saham itu bukan kasino. Para profesional dan investor sukses nggak mengandalkan keberuntungan. Mereka berhasil karena mereka punya yang namanya sistem. Sistem trading atau investasi itu ibarat GPS saat kamu nyetir. Ada tujuannya, ada aturannya kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan gimana cara mengelola risiko biar nggak celaka di tengah jalan. Tanpa sistem, kamu sama aja kayak nyetir di jalan tol dengan mata tertutup. Bahaya banget. Jadi, mari kita simpulkan pelajaran pertama kita hari ini. Selalu ingat mantra ini, saham adalah kepemilikan bisnis, bukan ajang judi. Mindset ini adalah fondasi paling penting yang akan membedakan kamu dari 90% orang yang gagal di pasar saham. Dengan memahami bahwa kamu sedang berinvestasi pada sebuah bisnis, cara pandang dan keputusanmu akan jauh lebih bijak. Gimana? Udah mulai kebayang kan? Tenang, ini baru permulaan. Kalau kamu mau belajar langkah demi langkah secara praktis, di episode berikutnya kita akan bahas tuntas cara membeli saham pertama kali. Gue bakal tunjukin langsung dari awal, bahkan buat kamu yang modalnya masih kecil. Kita akan bedah aplikasinya, cara daftarnya, sampai cara order sahamnya. Lengkap pokoknya. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode kedua dari Sekolah Saham Kota Kasu. Kita akan mulai petualangan investasi kita bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan waras dari Kota Kasu.